Peran Erick Thohir memang gila. Selain Ryan Flamingo, ada Ian Maatsen, pemain Chelsea. Ingin lebih sering promosikan anak muda, Thomas Doll sindir timnas Indonesia. Namun sebelum kita bahas videonya, alangkah baiknya jika kalian subscribe dulu channel ini, agar kalian gak ketinggalan informasi menarik seputar timnas Indonesia setiap harinya. Jika sudah subscribe, simak video selengkapnya sebagai berikut. Peran PSSI di bawah naungan Erick Thohir ini memang bisa dikatakan gila. Ryan Flamingo dan Ian Maatsen, pemain Chelsea, pun bakal dinaturalisasi. Langkah ini menjadi sebuah terobosan besar yang dilakukan oleh Erick Thohir dengan menaturalisasi Ryan Flamingo dan Ian Maatsen yang saat ini tengah membela Chelsea. Pemain keturunan Indonesia yang merumput di Liga Inggris alias Premier League ternyata ada beberapa orang. Salah satunya bek kiri yang bermain di Chelsea, Ian Maatsen. Bek Chelsea Ian Maatsen siap membela timnas Indonesia jadi naturalisasi baru Sintayong karena pemain berusia 21 tahun ini memiliki keturunan Suriname Belanda. Ian Maatsen diyakini mempunyai darah Jawa dari leluhurnya yang ada di Suriname. Menurut sejarah, ada kaitan yang sangat erat antara etnis Jawa dengan Suriname. Di masa lalu, banyak penduduk Jawa yang dikirim ke Suriname oleh pemerintah kolonial Belanda. Itulah kenapa bahasa Jawa sangat populer di Suriname. Ian Maatsen punya darah Suriname dari leluhurnya, namun dia lahir dan besar di Belanda. Selain itu, ia juga memulai karir sepak bola di Belanda. Pemain keturunan Jawa, Ian Maatsen sangat antusias jika timnas Indonesia mau menaturalisasinya, karena sudah ada beberapa nama yang telah membela Indonesia dan terbukti membuat perubahan besar untuk skuad Indonesia. Menurut Ian Maatsen, Indonesia mempunyai kualitas besar di dunia saat ini, karena setelah datangnya Sintayong, gaya main Indonesia telah berubah total. Timnas Indonesia memang sedang diperhatikan dunia tentang kekuatannya saat ini yang dirasa menjadi kekuatan baru di Asia. Banyaknya pemain keturunan berkualitas menjadi keuntungan timnas Indonesia saat ini, karena masih minimnya kualitas pemain lokal. Mau tidak mau, timnas Indonesia harus memanfaatkan pemain keturunan yang ada. Bahkan turnamen Asia menjadi turnamen terdekat Indonesia sebagai turnamen terbesar yang akan diikuti. Oleh sebab itu, Sintayong harus menemukan 22 pemain terbaiknya dari saat ini. Hal ini membuat Indonesia harus menyiapkan tim terbaik dan pemain-pemain keturunan grade A untuk Sintayong meracik strategi terbaik. Nama Stefano Lillipali tidak masuk daftar pemain timnas Indonesia kontra Brunei Darussalam. Presiden Borneo FC Nabil Hussein menyindir Sintayong dengan keputusan tersebut. Sebanyak 25 pemain dipanggil untuk laga timnas Indonesia versus Brunei Darussalam di babak pertama kualifikasi Piala Dunia 2026. Namun tidak ada nama Lillipali dalam daftar tersebut. Padahal Lillipali tampil gemilang bersama Borneo FC di Liga 1. Sejauh ini ia mencetak 6 gol dan 7 assist dari 14 pertandingan yang dimainkan. Melihat statistik tersebut membuat bos Borneo FC Nabil tak habis pikir. Ia menilai seharusnya Sintayong memanggil Lillipali ke timnas Indonesia untuk pertandingan kontra Brunei Darussalam. Bagaimana mau bicara, tapi pelatih itu memang unik, kurang bisa menilai kontribusi pemain. Kecuali netizen bicara, baru dia agak panik mungkin, sanda coach, tulis Nabil dalam akun Twitter pribadinya. Elkan Bagot, bek tengah yang membela Uzbekistan, sekali lagi mendapat kehormatan dipanggil ke dalam skuad timnas Indonesia. Hal ini menjadi kabar gembira bagi para penggemar sepak bola tanah air yang kini tengah berharap agar tim Garuda bisa meraih sukses dalam putaran pertama kualifikasi Piala Dunia. Media Inggris TWTD dengan antusias mengantisipasi penampilan apik dari Elkan Bagot dalam timnas Indonesia. Pasalnya, kemenangan dalam putaran ini akan membawa mereka melangkah ke kualifikasi Piala Dunia bersama tim-tim tangguh seperti Iran, Uzbekistan, dan Turkmenistan. Dalam kurun waktu yang singkat, Elkan Bagot telah mencatatkan 16 penampilan cemerlang untuk timnas Indonesia, serta mampu mencetak 2 gol yang membanggakan bagi tugas negaranya ini. Keberhasilan tersebut menjadi salah satu alasan kuat mengapa Sintayong memutuskan untuk kembali memanggilnya ke dalam skuad Garuda. Baik timnas Indonesia, Jordi Amat mendapatkan pujian dari wonderkid Malaysia yang merupakan rekan setimnya di Johor Darul Ta'zim, yaitu Arif Aiman. Jordi Amat memang sedang berkarir di Liga Malaysia bersama JDT. Belum lama ini, bek berusia 31 tahun ini membantu timnya meraih kemenangan atas BG Pathum United di Liga Champions Asia.
ZDT berhasil menang menjanjikan dengan skor 4-2 atas BG Pathum United. Dalam pertandingan itu, Jordi Amat ikut bermain, bahkan ia menciptakan assist berkelas untuk gol Arif Aiman di menit ke-6. Proses gol tersebut, Jordi Amat mengirimkan long pass yang akurat. Arif Aiman mampu menerima bola dengan baik yang kemudian bisa mencetak gol. Mendapatkan umpan manja membelah lautan dari Jordi Amat, wonderkid Malaysia itu takjub. Ia lantas menguji mantan pemain Espanyol dan Swansea City ini. Jordi Amat, asis kelas dunia, tulis Arif Aiman di Instagram storiesnya. Bek tengah asal Spanyol ini juga memuji rekan setimnya ini yang punya sentuhan pertama bagus sehingga bisa mencetak gol. Terlepas dari itu, Jordi Amat segera membela timnas Indonesia lagi. Bek berusia 31 tahun ini masuk panggilan Sintayong untuk melawan Brunei Darussalam di kualifikasi Piala Dunia 2026. Ketua Umum PSSI Erick Thohir memastikan venue timnas Indonesia versus Brunei Darussalam dalam playoff kualifikasi Piala Dunia 2026 dipindahkan ke Stadion Utama Gelora Bung Karno. Sebelumnya, laga Indonesia versus Brunei Darussalam dalam leg pertama playoff kualifikasi Piala Dunia ini akan dilangsungkan di Stadion Jakabaring, Palembang. Erick mengumumkan penggunaan SUGBK sebagai stadion menjamu Brunei Darussalam dalam unggahan di media sosial miliknya. Untuk semua yang lagi kerja, jangan lupa sarapan biar kerjanya semangat. Nanti tanggal 12 Oktober kita dukung timnas Indonesia bersama-sama di Gelora Bung Karno, ungkap Erick Thohir. Jakabaring yang mengalami renovasi untuk Piala Dunia U20 2023 dan pemerataan laga timnas Indonesia di seluruh Indonesia jadi alasan PSSI memilih stadion tersebut. Hanya saja kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di kabupaten atau kota di Provinsi Sumatera Selatan tersebut membuat kota Palembang tertutup asap. Kepungan asap tersebut membuat kualitas udara di kota Palembang masuk kategori tidak sehat. Hal itu bisa berbahaya bagi pemain timnas Indonesia dan Brunei Darussalam. Pemain keturunan Justin Hubner sepertinya masih mengisyaratkan untuk ingin bergabung dengan timnas Indonesia. Dilansir dari Instagram pribadinya, Justin Hubner sepertinya masih belum melupakan waktu saat bergabung bersama timnas Indonesia. Dia masih memberikan pin terhadap postingan tanggal 25 Oktober 2022 saat ia mengenakan jersey timnas Indonesia. Hal ini ditangkap sebagian netizen dan akun-akun bola di Indonesia sebagai kode bahwa Hubner masih ingin mengenakan jersey Garuda. Bahkan di postingan terbarunya, Hubner masih didesak netizen agar segera berganti ke warganegaraan dan membela timnas Indonesia. Dikutip dari transfermarkt.co.id, pemain keturunan Indonesia yang berposisi sebagai bek tengah itu membela klub muda Inggris Wolverhampton Wanderers U21. Pemain kelahiran Belanda itu telah mencatatkan 7 penampilan bersama Wolverhampton U21 dan telah mencetak 2 gol. Kontraknya bersama Wolverhampton masih akan berakhir pada Juni 2025. Nampaknya Hubner masih ingin dilirik sebagai salah satu pemain yang berpotensi dinaturalisasi. Pelatih Thomas Doll ingin lebih sering mempromosikan pemain muda ke skuad utama Persija Jakarta. Rencana ini bertujuan untuk menambah kekuatan Persija Jakarta di masa depan. Persija Jakarta sendiri dikenal kerap mempromosikan pemain muda. Beberapa pemain muda yang kini menjadi tumpuan skuad utama Persija Jakarta meliputi Muhammad Ferrari, Alfianto Niko, Raihan Hanan, dan Cahya Supriyadi. Mereka sebelumnya bermain untuk Persija Jakarta U20, apalagi di musim ini kompetisi Elite Pro Academy kembali digulirkan. Hal ini pun didukung Thomas Doll karena sangat penting untuk memberikan menit bermain para pemain muda. Keinginan Thomas Doll untuk lebih sering mempromosikan pemain muda ke skuad utama Persija Jakarta ini dinilai tepat. Namun, pelatih berkebangsaan Jerman ini justru melayangkan sindiran dan menyebut-nyebut timnas Indonesia. Kenapa tidak mengambil pemain muda dari Elite Pro Academy untuk tim senior? Tetapi biasanya jika saya mengambil pemain muda, mereka akan lebih banyak bermain untuk timnas, bukan tim saya, ungkap Thomas Doll. Lantas bagaimana menurut kalian? Tulis pendapat kalian di kolom komentar.